Halo. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai bab 4, yaitu menyampaikan opini tentang perundungan. Di sini kami akan menyampaikan mengenai 6 poin. Yang pertama yaitu poin mengungkap perwatakan tokoh dalam cerita. Mengungkap adalah tindakan atau proses menyatakan atau menampilkan sesuatu yang sebelumnya mungkin tidak diketahui atau tersembunyi. Ini bisa merujuk pada pengungkapan informasi, fakta, perasaan. Perwatakan mengacu pada sifat atau karakteristik seseorang, termasuk sikap, perilaku, atau kepribadian. Ini mencakup bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain dan menempatkan diri mereka dalam berbagai situasi. Tokoh merujuk pada individu atau karakter seseorang dalam memerankan suatu cerita, karya sastra, drama, dan lain sebagainya. Mereka dapat berupa karakter fiksi atau nyata. Selanjutnya yaitu ada cerita. Cerita adalah narasi atau rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis atau tematis untuk mengkomunikasikan ide, pengalaman, atau emosi. Biasanya cerita melibatkan karakter, plot, dan setting yang bekerja sama untuk membentuk suatu naratif yang menarik. Cerita dapat diungkapkan melalui berbagai media seperti lisan, tulisan, audio, maupun visual, dan memiliki tujuan untuk menghibur, mengajarkan, atau menyampaikan pesan. Pengertian perwatakan tokoh. Perwatakan tokoh merujuk pada teknik dalam mengeksplor sifat, sikap, dan kepribadian suatu karakter dalam sebuah cerita. Ini melibatkan cara penulis menggambarkan karakter melalui tindakan, perkataan, dan interaksi mereka dengan lingkungan dan tokoh lainnya. Ada beberapa cara untuk mengungkap perwatakan tokoh. Yang pertama, hubungan dengan tokoh lain. Interaksi dengan tokoh lain dapat mengungkapkan dinamika hubungan dan karakteristik tokoh tersebut. 2. Reaksi terhadap kejadian dan konflik. Seorang tokoh yang menghadapi kegagalan mungkin menunjukkan perwatakan yang berbeda dibandingkan dengan yang berhasil. 3. Dialog karakter merupakan alat utama untuk mengungkapkan perwatakan tokoh. Yang keempat, pikiran dan monolog internal. Menyampaikan pemikiran dalam diri tokoh dapat membantu pembaca memahami motivasi dan konflik internal mereka. Yang kelima, tindakan dan perilaku. Tindakan dan perilaku yaitu cara tokoh bertindak dan berperilaku memberikan wawasan tentang kepribadian mereka. Pentingnya mengungkap perwatakan tokoh. 1. Kedalaman karakter. Memahami perwatakan membantu pembaca memahami karakter lebih dalam dan membuat cerita lebih meyakinkan. 2. Empati pembaca. Perwatakan yang baik memungkinkan pembaca merasakan emosi dan pengalaman tokoh. 3. Pertumbuhan karakter. Pertumbuhan karakter yaitu perubahan dalam perwatakan tokoh menciptakan perkembangan karakter yang menarik. Tips untuk mengungkap perwatakan tokoh. Yang pertama, gunakan dialog yang autentik dan mencerminkan gaya berbicara karakter. Yang kedua, gunakan tindakan yang konsisten dengan kepribadian yang telah dibangun. Yang ketiga, libatkan pembaca melalui penggambaran yang mendalam terhadap perasaan dan pikiran tokoh. Kesimpulan dari diskusi ini adalah mengungkapkan perwatakan tokoh dalam cerita memegang peranan krusial dalam menciptakan narasi yang menarik dan meyakinkan. Dengan memanfaatkan dialog, tindakan, pikiran, dan interaksi tokoh, penulis dapat menghidupkan karakter dan menjadikan cerita lebih relevan bagi pembaca. Selanjutnya, poin kedua mengenai menulis tanggapan tentang perundungan secara kreatif. Tanggapan tentang perundungan secara kreatif berarti memberikan respon atau reaksi dengan cara tertulis dalam tulisan yang unik dan relatif. Jadi yang Tanggapan tentang perundungan secara kreatif dapat berbentuk misi, gambar, novel, karangan sendiri, esai, karangan satu. ekspresi kreatif secara tertulis dapat disampaikan dalam bentuk atau format surat terbuka, konten, keseluruhan, Menulis tanggapan tentang perundungan secara kreatif berbentuk konsumsi seperti yang dilakukan Aisyah Mairong. Esai Aisyah Mairong berisi tentang perundungan sihir atau sembunyi versi alami. karakter menunjukkan tekad keterangan dari dan melalui ini merupakan sumber perempuan yang memberikan Dalam diskusinya, Aisyah mengungkapkan bahwa ia mengucapkan keinginan hidupnya untuk memberikan suara kepada mereka yang tidak bisa bersuara. Melalui seni dan itulah ia mulai menuliskan naskah. Kreatifnya, Syamairah menuliskan esainya menggunakan sudut pandang
tulisannya semakin mengenal. AIC juga memberikan secara kronologis atau secara umum, sehingga dapat disebut sebagai teknik. Selanjutnya poin ketiga, menyimpulkan perbedaan dengan tampilan grafis. Arti kata tampilan grafis adalah representasi visual data atau informasi menggunakan elemen grafis, seperti gambar, grafik, dan elemen visual lainnya. Tujuan dari infografis adalah sebagai alat yang bisa menarik perhatian dan lebih mudah dipahami untuk komunikasi visual. Infografis, quiz infografis, infografis statistik, infografis informasi, infografis garis waktu, infografis proses, infografis geografi, infografis perbandingan, infografis hierarki, dan infografis lanjutan. Desain grafis mencakup berbagai aspek yang terkait dengan menciptakan komunikasi visual yang efektif. Desain grafis meliputi prinsip desain, warna, tipografi, komposisi, identitas visual, desain web dan UI atau UX, desain print, software, desain grafis, animasi, dan desain interaktif. Jenis-jenis tampilan grafis melibatkan beberapa elemen visual, termasuk gambar, grafik, peta, diagram alir, animasi, infografik, backend, dan tabel. Jadi kesimpulan dari bacaan dengan tampilan grafis adalah mempermudah pemahaman informasi melalui representasi visual, memungkinkan penekanan pada pola atau tren, serta meningkatkan daya ingat dan retensi informasi. Poin keempat, mengungkap fakta, fiksi, opini, asumsi dalam narasi. Dalam konteks menyajikan fakta, fiksi, opini, dan asumsi dalam narasi, mengungkap mengacu pada mengidentifikasi atau menjelaskan elemen-elemen agar pembaca dapat memahami dan memilah informasi dengan lebih baik. Fakta dalam narasi yaitu informasi yang dapat diverifikasi dan dianggap benar. Dalam narasi, fakta memberikan dasar kebenaran yang dapat diandalkan. Contohnya seperti dalam sejarah alam, dinosaurus telah punah sekitar 65 juta tahun yang lalu. Fiksi dalam narasi adalah unsur imajinasi dalam narasi yang tidak berdasarkan pada kenyataan atau fakta. Fiksi menciptakan dunia baru atau mengubah kenyataan. Contohnya seperti Harry Potter adalah seorang penyihir yang belajar di sekolah sihir Hogwarts. Opini dalam narasi. Opini adalah pandangan subjektif atau pendapat pribadi dalam narasi. Opini mencerminkan sudut pandang penulis atau karakter. Contohnya, menurut tokoh utama, keadilan adalah kunci untuk membangun masyarakat yang adil. Asumsi dalam narasi. Asumsi adalah keyakinan dasar yang diambil sebagai dasar tanpa bukti konkret. Asumsi dapat mempengaruhi penilaian dan interpretasi. Contohnya, seorang karakter menganggap bahwa semua orang kaya tidak pernah merasakan kesulitan hidup. Jadi kesimpulan dari diskusi ini adalah mengungkapkan fakta, fiksi, opini, dan asumsi dalam narasi penting untuk membentuk pemahaman yang lebih mendalam terhadap isi cerita. Fakta memberikan kebenaran objektif, fiksi memperkaya imajinasi, opini membentukkan sudut pandang individu, dan asumsi memperlihatkan keyakinan yang mendasari interpretasi. Dengan mengenali dan memahami elemen-elemen ini, pembaca dapat mengasah keterampilan analisis dan kritisitas dalam menafsir berbagai jenis narasi. Poin kelima yaitu mahir menggunakan tanda baca. Mahir menggunakan tanda baca berarti memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana simbol-simbol tanda baca yang tertera dalam sebuah tulisan. Terdapat 15 tanda baca dalam penulisan bahasa Indonesia yang memiliki fungsi atau penggunaan yang berbeda-beda. Yang pertama, tanda titik untuk mengakhiri kalimat. Yang kedua, tanda koma untuk memisahkan bagian kalimat, digunakan untuk perbandingan kalimat. Yang ketiga, tanda tanya untuk menandakan pertanyaan. Yang keempat, tanda seru, digunakan pada kalimat perintah atau mengekspresikan kaget. Yang kelima, tanda titik koma, digunakan untuk memisahkan bagian kalimat yang setara. Yang keenam, tanda titik dua, digunakan pada akhir pernyataan lengkap dan lainnya. 7. Tanda hubung, menyambung suku kata, unsur kata ulang, dan lainnya. 8. Tanda pisah, membatasi penyisipan kata dan menegaskan keterangan aposisi. 9. Tanda elipsi atau titik-titik, menunjukkan kalimat yang terputus-putus. 10. Tanda kurung, mengatur keterangan, huruf, dan angka. 11. Tanda petik, digunakan untuk ketikan langsung, mengapit, judul, dan lainnya. 12. Tanda garis miring, dipakai dalam nama surat dan kalimat. 13. Tanda apostrof, menunjukkan penghilangan bagian kata. 14. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. 15. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Penting untuk memahami konteks dan aturan penggunaan tiap tanda baca untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan tanda baca agar tulisan lebih jelas dan mudah dipahami.
Yang terakhir, menjelaskan kembali instruksi dan informasi secara akurat. Menjelaskan kembali informasi dan instruksi secara akurat melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap materi yang diberikan. Pertama, identifikasi konsep dan kata kunci. Kedua, gunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Ketiga, hindari istilah teknis yang tidak dikenal oleh pendengar. Keempat, sertakan ilustrasi atau contoh untuk memperjelas informasi. Kelima, fokus pada pokok permasalahan tanpa terlalu banyak detail. Keenam, berikan kesempatan kepada pendengar untuk bertanya dan setelah menjelaskan, evaluasi pemahaman dengan pertanyaan atau tanggapan. Ketujuh, pertahankan konsistensi dalam penyampaian informasi dan sesuaikan gaya komunikasi dengan audiens yang berbeda. Dengan demikian, kita memastikan komunikasi yang efektif dan pemahaman yang akurat. Hello.